Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kali ini kita di Resonan Broadcast Digital Indonesia. Situasinya outdoor nih. Terima kasih berkenan untuk meluangkan waktunya. Sama-sama. Abang sekarang ada di tepatnya di mana? Ini kita lagi ada di Sungai Lok Baintan, Lok Baintan, Kalimantan Selatan. Martapura berarti. Nah, Apa yang sudah Anda lakukan di sana? 3 hari ini kita mencoba untuk survei lah ya, lebih tepatnya survei, membantu warga di sekitar yang dari 2 pekan ini rumahnya terendam air, banjir besar di Kalimantan yang kalau menurut penuturan warga nggak pernah mereka alamin kecuali di momen ini. Baru kali ini terjadi. Baru kali ini terjadi di Kalimantan. Baik. Jadi kedatangan Abang ke sini adalah untuk melaksanakan misi kemanusiaan. Nah, betul. Ada sebuah komentar yang mengatakan bahwasannya pekerjaan-pekerjaan seperti ini bisa dianggap seperti pahlawan kesiangan, Bang. Bagaimana menurut Anda? Datang membawa bantuan, kemudian merasa dirinya Anda datang seolah-olah Anda adalah superhero. Ini kami pernah mendengar atau membaca dalam sebuah komen ketika seorang relawan mendatangi sebuah lokasi, menuliskan sebuah postingan di YouTube-nya atau di Facebook-nya, kami datang tidak seperti seorang pahlawan, seperti kebanyakan orang datang membawa bantuan, berlagak seolah pahlawan. Apa tanggapan Abang tentang itu? Waduh, ini agak berat juga ya. Tapi ini opini pribadi Ana sendiri nih ya. Ya, kita disclaimer bahwasanya percakapan kita kali ini adalah opini pribadi. Iya. Gitu. Anda juga seorang pelaksana atau pelaku dari sebuah operasi kemanusiaan gitu. Bisa disebut juga relawan. Iya, Bang. Jadi kalau masalah komen-komen yang tadi yang udah antum sebutin itu sebenarnya apa ya? Kalau kitanya ini dari anak pribadi sih, kita bagaimana mencoba untuk fastabihul khairat gitu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita berusaha secepat mungkin, sedini mungkin, atau mungkin kalaupun qadarullah harus lambat ya lambat. Tapi kita harus ada di setiap kebencanaan karena di tempat-tempat itulah banyak saudara-saudara kita yang memang membutuhkan kita gitu. Apapun kontribusi kita di sana, sebagai relawan kah, sebagai donatur kah, sebagai pemberi gagasan kah, ya kita harus ada di sana gitu kan, karena muslim itu ya satu tubuh. Jarinya luka seorang muslimin, seorang manusia gitu, pasti bagian tubuhnya merasakan gitu kan. Sakit giginya sakit, kepalanya ikutan pusing. Itulah seperti manusia lah konsepnya. Jadi kita tidak seharusnya menjustifikasi atau mengeneralisasi semua orang yang berkegiatan di kemanusiaan ini berlagak seperti itu. Meskipun mungkin ada oknum yang seperti itu. Ya Bang ya? Iyalah, karena kan memang bukan cuma konteks relawan aja, tapi dalam konteks kehidupan kita nggak boleh mengeneralisasikan sesuatu. Contohnya gini lah, muslimin satu melakukan kesalahan, lantas nggak bisa dipukul rata. Oh, si muslim ini karakternya begitu tuh kayak dia yang udah ngelakuin kesalahan, nggak bisa gitu juga sih. Jadi nggak boleh digeneralisir gitu. Baik, kemudian pertanyaan yang mendasar lagi adalah apa sih enaknya jadi relawan? Emang Anda mencari penghidupan di sini? Waduh, kalau dibilang nyari penghidupan apa ya? Tidak ada penghidupan di sini kan? Makan aja kita cuma pakai kertas, nasi yang ada. Kalau ketemu lauk kita makan gitu. Kalau ketemu? Ya kalau ketemu, kalau enggak ya udah kita naper. Kadang kan makan aja sehari paling cuma ketemu sekali ya sekali. Puasa ya puasa gitu kan. Menahan rasa apa? Sama rasa sama asa. Sama asa. Jadi kita sudah mulai mencoba menjelaskan kepada masyarakat apa sih yang dicari dari seorang relawan itu, Bang. Karena ada statement juga. Wah, dari seorang relawan tuh banyak tuh yang dicari tuh. Tapi mungkin saja ada oknum begitu kan. Tapi memang sih jadi relawan itu yang banyak yang dicari dan untungnya besar banget. Apa itu, Bang? Allah yang bayar 10 kali lipat. Masya Allah. Iyalah, kita cari dunia kan udah dikatakan bahwa dunia kan seperti bangkai kambing. Mau nggak makan bangkai? Seperti dunia itu sih ya seperti bangkai kambing. Jadi ya mau nggak kita dikasih bangkai kambing kan? Jadi saya coba perjelas. Mungkin ada memang oknum-oknum yang mencari dunia atau mencari bangkai kambing dengan menjadi seorang relawan tersebut. Tapi tidak boleh kita mengeneralisasi juga. Dan juga kita tidak bisa mengklaim bahwasanya relawan ini laganya seperti seorang pahlawan. Tidak juga seperti itu ya, Bang. Ya, kalaupun ada itu adalah oknum aja. Betah jadi relawan, Bang? Ana jadi relawan sih termasuk baru ya.
Tapi dulu backgroundnya dari SMA itu memang suka kegiatan sosial. Dan akhirnya baru berkecimpung di dunia yang benar-benar datang ke bencana besar itu baru 3 tahun terakhir. Ana berkontribusi dari mulai gempa di Lombok, kemudian Palu, hingga sekarang nih banjir di Kalimantan dan Mamuju. Dan alhamdulillah selama 3 tahun ini, kalau misalkan Ana kan di tempat Ana itu ada beberapa orang lah ya. Dan semuanya kita rolling, kalau ada bencana di sini kirim 1 orang, bencana di sini kirim 2 orang gitu kan. Kalau misalkan Ana ada suatu musibah Ana nggak diajak, kayak aduh kok nggak diajak nih gitu, padahal ada pahalanya nih udah dapat, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Jadi motivasinya adalah kita meluruskan niat, motivasinya adalah untuk mendapatkan balasan dari Allah tadi. Iya. Karena senyum-senyum yang kita dapat di luar itu beda ya Bang. Gak bisa kita dapetin di perkotaan, iya, di kantor. tempat tinggal kita gitu. Orang boleh lah kita tegur sapa sama muslimin lain kan, ada rasa senangnya juga, tapi beda senangnya ketika kita ngasih support ke muslimin yang lain yang ada di wilayah bencana gitu, beda gitu, nggak bisa kita dapetin lah di mana-mana. Benefit lain sebagai seorang relawan apa tuh? Misalkan kayak tadi kita melihat Abang berkomunikasi dengan korban terdampak bencana banjir, kemudian dia sampai menangis. Itu iya, banyak pelajaran lah yang bisa dipetik di setiap musibah. Kita bertemu orang-orang yang baru, punya cerita-cerita yang baru, punya hal-hal yang kemudian kita jadikan bahan evaluasi diri. Oh ternyata banyak PR nih di suatu wilayah ini. Dari akidah, dari ilmu agama, ternyata memang banyak dari mereka yang masih belum tahu paham agama, sehingga bagaimana mereka menyikapi suatu musibah itu mereka belum tahu. Nah terus momen-momen tuh kayak gitu tuh kan kita nggak pernah lihat tuh ada orang mandi di kali gitu. Itu nggak ada kita dapetin di kota-kota besar. Itu menjadikan kita pribadi yang mau nggak mau akhirnya belajar untuk bersyukur kembali dengan apa yang kita miliki. Sebelum berangkat mungkin kita memiliki masalah yang besar. Ketika kita datang ke sebuah lokasi bencana. Iya itu ini nih di kota besar tuh sampai di Jakarta udah pasti kepikiran yang kita pikirin cuma masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah anak, masalah tetangga dan segala macam. Tapi sampai di lokasi bencana 1 hari pun Anda nggak pernah mikirin itu. Jadi fokus kita gimana caranya memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar, dan itu kita benar-benar lupa semua masalah yang ada di Jakarta. Jadi sebagai suatu rekreasi religi istilahnya. Iya betul. Lalu apakah Anda masih mau mengkampanyekan ayo kita bergabung untuk menjadi seorang relawan, bantu sesama gitu? Oh pasti, karena ya antum tahu sendiri lah gimana dilematikanya relawan yang ada di lapangan. Kekurangan SDM, kekurangan dana, keterbatasan waktu, akomodasi segala macam. Nah, jadi oleh karena itu akan lebih memudahkan, akan lebih baik kalau semuanya muslimin yang ada di kota-kota yang nggak kena bencana itu turut membantu masyarakat atau muslimin yang ada di sekitar bencana. Jadi nggak cuma relawan-relawan sekarang doang yang ada, tapi relawan-relawan baru mungkin bisa merapat, memperkuat apa yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi lebih memudahkan dalam penyaluran kegiatan, penyaluran logistik, bantuan segala macam. Sebagai penutup, apakah relawan juga memiliki konflik of interest atau ya dilema-dilema lain mungkin yang belum pernah diketahui oleh masyarakat luas? Yang ini harus kita bongkar dan semoga paradigma masyarakat juga akhirnya berubah. Kita tidak hanya menceritakan sisi baiknya, tapi mungkin kekurangan-kekurangannya yang bukan berarti kita membuka aib, tapi semoga kemudian bisa kita perbaiki bersama. Dari pandangan Anda, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lihat di lapangan? Dari beberapa tempat yang sudah sedekah kreatif datangi, memang banyak ya dilematika yang terjadi di lapangan, permasalahan-permasalahan apa itu. Tapi Ana menyikapi itu sebagai apa ya, suatu bentuk semangat mereka aja yang kemudian menjadi gagasan mereka untuk mereka aplikasikan di lapangan, tapi kemudian berbenturan sama gagasan-gagasan dan semangat orang yang lain, akhirnya menjadikan itu sebuah konflik gitu. Karena terlalu banyaknya kepala-kepala tadi, ideas. Jadi solusinya apa kira-kira Bang? Kalau menurut Ana sih memang harus ada suatu fasilitator. Iya, fasilitator yang pertama, yang kedua adalah suatu sistem yang kuat di dalamnya agar teman-teman NGO ini dari berbagai tempat itu bisa mengaplikasikan satu sistem aja. Jadi bukan banyaknya sistem. Jadi contohnya kayak di satu lembaga ini lah, MBA lah ya.
MBA punya banyak NGO di dalamnya. Nah, NGO-NGO ini punya visi dan misi yang berbeda-beda. Nah, tapi bagaimana caranya semua sistem yang ini kita satukan dalam satu sistem yang ada di tengah-tengahnya dan kemudian dipakai di MBA. Jadi sehingga mereka punya satu visi dan misi yang sama di MBA gitu, bukan cuma di NGO-nya dia. Karena ketika mereka menggunakan visi dan misi yang ada di NGO-nya mereka sendiri, ketika berbenturan dengan visi dan misi di NGO lain yang nggak sama, akan menjadi konflik gitu. Jadi baiknya mereka harus berkumpul bersama untuk menyatukan visi dan misi. Kedepannya kita mau apa, mau berbuat apa, bagaimana sistemnya, dari administrasi, dari bagaimana assessment, dari bagaimana penyaluran, sehingga nantinya akan meminimalisir konflik-konflik yang ada gitu. Baik, apa pesan Anda terakhir untuk masyarakat terkait dengan kebencanaan di Indonesia dan apa yang harus kita lakukan? Bencana suatu takdir Allah ya, yang nggak akan pernah bisa kita pungkiri, mungkin sampai nanti hari kiamat kan termasuk dalam bencana juga. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita caranya menyikapi musibah ini sebagai suatu manfaat buat kita, buat masyarakat yang terdampak, sebagai ladang dakwah. Karena kita melihat banyaknya potensi yang besar dari musibah ini. Contohnya dalam menyalurkan dakwah kepada mereka gitu kan. Dengan sentuhan-sentuhan dakwah, kita berharap bisa menyebarluaskan dakwah sunnah ini kepada masyarakat luas, khususnya di lokasi bencana. Karena di lokasi bencana inilah orang-orang itu lebih dapat merasa tersentuh, karena mereka itu sedang dalam kondisi yang mentalitinya itu benar-benar down. Ketika kita sentuh dengan bantuan, mereka menerima kita, kemudian kita sisipkan dakwah-dakwah, ya mudah-mudahan itu bisa menjadi sebab mereka bisa mengenal sunnah. Kemudian ya mereka hidup nggak sia-sia cuma makan, tidur, dagang, bangun, besoknya mati. Ya nggak tahu nanti amalan gimana. Nah, mudah-mudahan dengan bencana ini tim relawan semua dari berbagai NGO bisa memanfaatkan situasi musibah ini sebagai medan dakwah khususnya. Ini Ana sangat sangat menekankan sekali dakwahnya ini. Karena bukan hanya sekedar bantuan aja yang kita kasih. Sebenarnya kalau bantuan itu bisa sehari, 2 hari, seminggu habis, hilang. Tapi kalau dakwah itu melekat di hati bahkan sampai nanti di akhirat. Nah, kita sebagai relawan yang ikut membantu masuknya dakwah ke suatu titik musibah ini, ya insya Allah juga pahalanya akan abadi, ya akan abadi di akhirat. Terima kasih Bang, waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat para pemirsa semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.